Inilah beberapa karakter yang di-nerf Oda Sensei. Yang pertama ada Arlong. Arlong adalah bajak laut pertama yang dikalahkan oleh Luffy. Jika kita melihat flashback Arlong, Arlong digambarkan sebagai karakter paling kejam kepada bajak laut biasa. Apalagi saat Arlong masih bersama Visser Tiger dan juga Jinbei serta Arlong juga sudah menjadi bajak laut cukup lama, namun Oda membuat Arlong dikalahkan oleh Luffy tanpa gear maupun haki. Arlong sendiri sempat membuat Luffy kewalahan namun pada akhirnya Luffy dan krunya berhasil mengalahkan bajak laut Arlong. Dan yang kedua adalah Crocodile. Crocodile diperkenalkan pertama kali di Arc Alabasta sebagai salah satu musuh utama yang harus dikalahkan Luffy dan kru topi jerami. Selama arc ini, dia mengalahkan Luffy 3 kali, hampir membunuhnya, sampai hampir keempat kalinya Luffy menemukan cara untuk mengalahkannya dengan bantuan cairan. Crocodile awalnya ditampilkan sebagai karakter kuat yang sulit dikalahkan oleh Luffy. Namun pada faktanya dia tidak berani menyentuh Luffy lagi yang bahkan belum bisa menggunakan haki di Arc Marineford. Dan yang ketiga adalah Izo. Sebagai mantan anggota dan komandan bajak laut Shirohige, Izo diperkenalkan dalam seri One Piece di Arc Marineford. Bersama komandan bajak laut Shirohige lainnya, dia digambarkan sebagai sosok yang kuat bersama komandan lainnya, dengan keterampilan menembaknya yang mahir, ia menjadi komandan ke-16 bajak laut Shirohige dan membantu menyelamatkan S dalam perang Marineford. Namun tak sedikit penggemar One Piece yang kecewa dengan kemunculannya di Arc Wano, karena dia digambarkan lebih lemah dari yang ditampilkan sebelumnya. Izo ditempatkan pada level kekuatan yang sama dengan beberapa anggota Akazaya Nine lainnya untuk membalaskan dendam kematian Oden. Keempat yaitu Perona. Perona diperkenalkan di Arc Thriller Bark, dia adalah anggota bajak laut yang dipimpin oleh Gecko Moria. Dengan buah iblis hollow-hollownya, dia bisa membuat lubang yang menyebarkan hal negatif begitu mereka menyentuh atau menembus tubuh seseorang. Kemampuan berongga negatif ini dapat mempengaruhi setiap individu, meskipun lawannya sangat kuat. Fakta ini terlihat saat ia membuat Zoro yang jauh lebih kuat darinya bertekuk lutut saat mengalami hal negatif dari Hollow tersebut. Dengan kekuatan ini, dia bisa menyerang siapa saja dan membuat mereka kehilangan keinginan untuk bertarung. Sayangnya, kini dia telah menjadi karakter sampingan yang kemudian mengikuti salah satu mantan Shichibukai, Mihawk. Yang keenam adalah Big Mom. Big Mom adalah Yonkou yang dipandang sebagai individu yang sangat kuat dan berpengaruh yang kekuatannya mengancam keselamatan dunia jika mereka mengamuk. Kemunculan pertama Big Mom sebagai salah satu Yonkou dalam serial ini meninggalkan kesan abadi bagi sebagian besar penggemar. Kehadirannya cukup mengancam untuk menggambarkan kekuatannya meskipun penggemar tidak melihatnya dalam pertempuran. Di Arc Whole Cake Island, bahkan ketika dia mengamuk dan tidak sadarkan diri di sebagian besar arc, dia masih bisa mengirim serangan menakutkan ke topi jerami. Namun, di alur Wano, kekuatannya disajikan dengan cara yang di bawah standar, menyebabkan sebagian penggemar One Piece menyimpulkan bahwa Big Mom adalah Yonkou terlemah. Selain itu, beberapa penggemar percaya kekuatannya dilemahkan di arc itu sebagai pengorbanan untuk membangun alur cerita serial One Piece tersebut. Tak sampai di situ, banyak juga penggemar yang merasa kecewa karena kekalahan Big Mom yang dirasa terlalu mudah. Yang ketujuh adalah Katakuri. Katakuri menjadi karakter One Piece yang di-nerf habis-habisan Eiichiro Oda agar Luffy dapat menang darinya. Pada kemunculan pertamanya Katakuri diperkenalkan sebagai Master Kenbunsoku Haki yang dapat melihat sekilas masa depan. Hingga dalam pertarungan keduanya dimulai, tidak ada tanda-tanda Luffy dapat memenangkan duel. Katakuri unggul dari segala sisi, baik buah iblis dan penguasaan ketiga jenis haki. Hingga pada akhirnya Eiichiro Oda memberikan nerf pada Katakuri dengan membuatnya melukai dirinya sendiri. Meski begitu, Katakuri masih sulit untuk dikalahkan Luffy meski Luffy telah mengeluarkan gear 4 model baru, Snakeman. Hingga akhirnya Katakuri mulai kehilangan banyak darah membuat konsentrasinya menurun, ia kalah dengan terhormat, harus diakui, pertarungan Katakuri dengan Luffy merupakan salah satu yang terbaik di One Piece. Dan yang terakhir adalah Smoker. Pada pengenalan pertamanya di seri One Piece, Smoker digambarkan memiliki kekuatan yang diharapkan dari seorang kapten angkatan laut. Awalnya, Smoker dapat dengan mudah melawan dan mengalahkan Luffy dengan buah iblis miliknya dan senjata batu lautnya, seperti yang terlihat di Lockdown. Namun, setelah time skip, kekuatannya menjadi sumber perdebatan penggemar One Piece. Di Arc Pang Hazard, dia kalah dari Law dan Vergo, yang nyaris membunuhnya. Berdasarkan alur cerita yang berkembang, beberapa penggemar One Piece yakin bahwa jika Luffy melawannya sekarang, Smoker akan mengalami kekalahan telak.